Kami pun. Dia pun. Sebelum saya mulai, biar lebih akrab. Tadi kan saya sebut 1 sampai dengan 14. Kamu sebutkan nama, asal kamu dari mana, ya kan? Basic sekolahnya SMA atau SMK jurusan apa? Silakan. Kenalkan, nama saya Kartika Sanalia, berasal dari Natal. Asal sekolah SMK 4 Batu Lintang, jurusan listrik. Panggilannya apa? Kartika. Waduh, mantap, Pak. Cantik. Terus Perkenalkan, nama saya Sabila Sekira, saya dari Listrik. Saya dari sekolah Pak, ini semua kan ya? SMK. Model reguler ya. Memang ambil pagi. Nanti bilang ya, kamu Kim. Silakan masih rekan-rekan sekolah KPI Romi Lampung jurusan PKD tinggal di itu. Oke. Perkenalkan, nama saya Setia ini, asal sekolah SMA Negeri 1 Natal, jurusan IPA. Rumah saya di Natal. Oke. Perkenalkan, nama saya Rani Abrayani, asal sekolah SMA Islam Surabaya, jurusan IPA, asal dari Surabaya. Kim. Perkenalkan, nama saya Rizka Livia dari SMK Marik 3 Pesawaran, jurusan TKJ, alamat Pesawaran Ragubudu. Kim juga. Ya, silakan. Saya nggak usah. Ini kenalnya namanya siapa? Nama saya Hera, tinggal di Jalan Minyak Gampung Surga. Ya, dari SMA ya. Iya. Kamu? Nama saya Rizky Hakim Taruna, alamat saya di Gedung Tatang, Pesawaran. Saya jurusan SMA 1 Gedung Tatang, jurusan IPA. Pak, kamu Kim juga bukan? Bukan Pak, saya reguler Pak. Kenalkan, nama saya Muhammad Sofri, SMK 8, jurusan Analisis Penelitian Laboratorium, alamat di Kalibata. Kim ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Birarema Arfasya, asal sekolah SMA di Kabupaten Lampung, jurusan IPA, alamat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hasmi, asal sekolah SMA Muhammadiyah Kabupaten Lampung, jurusan IPS. Kenalkan, nama saya Agus Sandi Kurniawan dari SMK Taman Siswa, jurusan Teknik Komputer Jaringan, alamat saya belum Pak. Kim juga ya. Nah, jadi ini untuk rangkaian sampling saya itu ada. Jadi saya harus bersikeras untuk kalian semua agar tahu ya, kalau masuk di prodi sipil itu berbeda dengan prodi mesin. Kalau sipil ini sama juga dengan mesin, engineer, insinyur kalau dulu. Kalau sekarang engineer yang bekerja untuk di dunia konstruksi, baik administratif maupun secara teknis. Apa itu administratif dan konstruksi? Seperti ini. Ini termasuk administratif dan teknis. Mata kuliahnya, mata pelajaran mapelnya menunjang dari teknik. Biar tahu. Nanti kita satu persatu uraikan secara global dulu. Sebelum saya sampaikan yang spesifik untuk kalian semua ya. Jadi pertemuan ini saya minta nggak lebih kurang karena perjalanan coba saya buka kelas 1 jam dulu. Nanti mungkin dengan Ibu Sarita atau Dedi ya gitu ya. Ini mata kuliah itu kalian harus simak, nggak usah terlalu berlama. Kita seperti apa namanya menuntut ilmunya, cuman yang pasti kadarnya. Waktu dengan durasi yang singkat karena kondisi COVID seperti ini kan harus. Dan saya minta dalam perjalanan perkuliahan saya ataupun dengan dosen lainnya, kalau masih interaktif, kalian masih muda, apalagi yang kita saya harapkan seperti itu. Jadi berinteraktif, interaktifnya gini, ketika ada seperti apa tanyakan sesuai, jangan gambar nanya Pak film Korea ini apa, kan enggak ada korelasi seperti itu ya. Ingat ya. Kemudian nanti saya share di link Zoom kontrak perkuliahan kita seperti apa. Kontrak perkuliahan itu dan RPS itu struktur daripada nanti 16 kali pertemuan seorang dosen mengajar kepada kalian ya. Saya ulang lagi. Jadi perkuliahan ini 16 kali pertemuan dipangkas dengan pertemuan ujian di tengah semester. Satu pertemuan.
dipangkas lagi durasinya dengan ujian akhir semester. Berarti 16 dikurang 2 berapa kali pertemuan? 14 kali pertemuan. Dan 14 kali pertemuan itu dipadatkan nantinya. Ada tugas, kalau penggambar teknik itu tugas personal untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dosen ajarkan ke kalian itu diterima, baik pengetahuan, skill, dan mungkin pengalaman. Ya. Nanti ada tugas juga kelompok untuk presentasi penilaian. Maka sudut pandangnya di sini. Jadi absensi ini kehadiran. Kemudian ada tugas. Tugas ini dibagi dua, dengan tugas personal, kelompok atau terstruktur. Kemudian ada nilai untuk UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Inilah 4 komponen untuk mata kuliah saya dalam kontrak perkuliahan. Ya, bobotnya seperti apa? Jadi UAS ini kurang lebih 30%. UTS ini plus minus 20%. Tugas ini dibesar 30 berapa? 30% ya? Udah berapa itu? 80 ya? Dan absensi 20% terukur dengan kehadiran minimal 75% kehadiran. Ini nilainya. Jadi saya estimasi ya, kalau misalkan nanti absensi dia taruhlah paling buruk 75% nilai dari 20%. Kemudian tugas-tugas di angka misalkan 60, tinggal dibagi tugas personal maupun tugas kelompok. Kemudian UTS-nya dapat 60 standar, misalkan. UAS 60 juga, pukul rata ya 60. Absensi dengan kehadiran 75%. Ini kurang lebih luarannya nilainya apa? C. Nanti lihat di bagian kalau nilai A itu seperti apa, nilai B seperti apa, ada yang apa nggak? Nilai C seperti apa, nilai B seperti apa. Kalau E ini tidak lulus ya, ini bobotnya di atas 76. Kalau B ini dari 60, kalau nggak salah ya, 65 sampai dengan 76. C itu kalau nggak salah nilainya dari 55 sampai dengan 65, dan ini di bawah 55. E ini pasti nggak lulus. Nah itu yang mahasiswa saya harus tahu seperti apa. Jadi kalau kontrak perkuliahan itu sebelum dimulai mata kuliah kita harus terikat dengan adanya seperti itu. Oke, kita ke materi. Ini dasar daripada menggambar rekayasa atau menggambar teknik. Ini profil saya, ya kita tahu banyak ya. Saya kebetulan sebelum menjadi dosen 11 tahun yang lalu sampai sekarang masih terlibat di dalam pekerjaan konstruksi, khususnya di bidang konstruksi, baik rancang bangun maupun mengawasi daripada pekerjaan konstruksi. Mata kuliah ini kalian baca ya, gambar itu berfungsi untuk apa? Informasi. Kemudian apa lagi? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Untuk informasi seperti apa?
Informasi seperti apa kalau kita lihat gambar? Ayo, kalau boleh kamu di kelas saya, silakan. Untuk mempermudah ini penglihatan. Oke, bagus. Untuk memudahkan kita Melihat. melihat. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi siapa? Kamu, ayo. Apa sebetulnya gambar? Fungsi daripada gambar? Gambar teknik. Nanti saya uraikan lebih supaya bisa mendalam. Apa? Kamu? Menganalisis tempat sama gambarnya itu pasti sama. Visual, ya? Ya, visual ya, antara yang dilihat dengan yang di gambar. Oke, bisa. Nanti saya minta interaktif ya. Kamu kedinginan? Enggak Pak. Enggak ya. Oh, Kamu coba kamu. Pendapat kamu seperti apa? Fungsi Kalau menurut gambar saya, seperti apa? gambar itu sebagai sarana komunikasi Pak antara si perancang dan pelaksana di lapangan Pak. Boleh. Lebih mendekati, bagus. Lebih mendekati lagi seperti apa? Terang. Jangan diem aja ya. Kita ini biasakan jangan seperti di kelas SMA. Gak apa? Ya, tempatnya belajar, tempatnya salah. Bukan tempatnya benar untuk belajar. Nanti kalau sudah belajar terus harus membenarkan diri. Nah, seperti itu. Jadi coba ya, fungsi gambar menurut kamus bahasa Indonesia, bentuk visual yang bisa dilihat oleh kamus, yang bisa disetarakan secara, coba di internet, makanya cepat. Kalau saya nanti berjalan, ya pertemuan berikutnya kalian siap. Jadi kalau misalkan ada laptop wifi jaringan Anda. Jadi belajar kita itu interaktif, bukan belajar dari dosennya. Yang pintar itu harus kalian, bukan dosennya. Ya, seluruh mata kuliah saya minta seperti itu. Jadi saya ulang lagi, gambar itu seperti itu. Apa yang kita lihat dan bisa kita asumsikan. Kayak saya melihat ini, aduh ini perempuan. Kalau saya melihat ini jadi perempuan, gambar visual saya, mata saya rusak berarti kan. Nah itu. Jadi bisa dikonekkan, bisa disimpulkan, bisa dianalisis, bisa apa kata kamu tadi? Bisa apa kata kamu? Sebagai ini Pak, sarana komunikasi Pak. Komunikasi, mengkomunikasikan, benar. Itu sarana komunikasi. Kita tunjuk aja. Lihat ini apa ya? Coba kamu jawab apa? Pak. Seperti itu. Jadi sarana untuk mengkomunikasikan. Ketika saya pegang kacamata ini, pasti kalian bilang, ya saya pakai apa? Nah, kalian bilang ini tulang, juling. Ya, oke ya. Cuman kita harus dalam perkuliahan saya menjurus kepada esensi. Esensi itu apa? Pada sub bidangnya. Gambar untuk gambar teknik bidang warna itu sangat penting. Ya, berguna untuk merancang daripada sesuatu. Jadi bilang tadi menganalisis, untuk mengkomunikasikan sesuatu. Contohnya, fungsi gambar di bangunan. Kalau kita nyuruh tukang membangun, saya mau bentuk seperti ini loh. Misalkan gambarnya seperti ini. Apa bisa tukang melaksanakannya? Belum tentu jawabannya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Akhirnya terjadi komunikasi yang tidak bagus. Karena apa? Dia melihat secara visual aja, tidak tergambar, tidak terukur. Gambar dunia teknik itu terukur. Nanti kita belajar skala. Apa yang disebut dengan skala? Yang disebut beliau tadi, siapa namanya? Sabil. Nah, bilang sabil. Sabil. Gambar itu, semua gambar teknik harus berskala. Apa sih Pak skala? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak skala itu apa? Skala itu adalah perbandingan. Skala itu perbandingan. Jadi saya minta juga kalau misalkan kalian jangan sekedar ada zaman digital, belajar itu paling enak ketika dosen atau pemateri menyampaikan, kalian lupa dicatat dikit. Oh skala ini, gitu. Ya, saya inginkan seperti begitu. Jadi skala itu
perbandingan antara bentuk visual seperti ini untuk dilihat tadi ya, sipil, terhadap bentuk bidang gambar. Paham nggak? Jadi misalnya kalau kita narik garis 1 cm, sebetulnya di lapangan berapa? Kalau 1:100, berarti 1 cm digambar kertas gambar itu 100 cm di lapangan. Artinya 1 cm di kita 1 meter asli bentuk asli di belakang. Itu fungsi esensi daripada gambar. Harus tahu kan? Ya, itu berskala. Jadi gambar itu berskala. Selain ada skala, dia berinovasi dan mempunyai ukuran. Ini ukuran ISO A4, A3, A2, A1. A4 lebih kecil atau lebih besar daripada A1? Lebih kecil. Jadi semakin bentuk gambar itu menjadi besar. Di zaman saya kuliah, mungkin orang tua kalian lah ya, omongan saya, itu kami masih mengenal paham konvensional dalam gambar. Ya, gambar masih pakai kertas ukuran, kertas gambar, baik kalkir, kertas linen namanya, yang licin itu lebih murah dari kalkir, menggunakan rapido, pen, menggunakan trackpen sebelum itu gambar dinyalakan, artinya dirancang. Nah, konteksnya ke mata kuliah ini, seberapa penting kalian mengetahui dan mempelajari serta bisa berinovasi terhadap mata kuliah ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jawabannya sangat penting. Saya kan ulang tadi, kalian melihat gambar itu suruh tukang, Pak, bisa nggak bangun ini? Pasti dia bilang bisa. Pasti bisa. Nanti tak ukur ukurannya berapa. Itulah fungsi dari kalian menggambar teknik. Semua mata kuliah, saya sebut aja mata kuliah kekhususan wajib di prodi sipil, itu semua kita menggambar. Arti kata gambar dan kegunaan. Seorang engineer seperti saya, nanti kalian suatu saat mungkin 3 tahun setengah lagi lah kalau tulis itu. Itulah yang 3 setengah tahun lah ya berjalan. Itu aja. Itu akan seperti saya. Di dunia kerja itu setiap kita menjadi proyek pekerjaan, semua itu tergambar, didesain. Ada pertanyaan, Pak, apa fungsi orang arsitek daripada sipil? Ada yang bisa jawab? Kalau arsitek, ilmunya hanya 2. Mendesain, mata kuliah seperti ini, gambar. Yang kedua, dia belajar tentang filosofi. Belajar tentang karakteristik. Ketika contoh, seorang arsitek saya panggil, saya mau dong digambarkan rumah 4 lantai, punya lift, cuman karakternya tentang pribadi saya. Itu arsitek jago. Cuman berbicara struktur, kekuatan, strength bangunan, mendetail pelaksanaan, yang jago itu siapa? Kita. Cuman dalam hal ini saya kasih motivasi kawan-kawan mahasiswa. Sebelum COVID, sekarang udah di semester 5 mereka. Tugas, karena ini teknik kita ini alhamdulillah ya. Sekarang ini ada reguler apa nih? Reguler B soalnya, reguler C. Saya bagi tugas. Kalau kalian ke main karakterial sekali-sekali, lihat ada namanya maket. Itu yang buat siapa? Hasil karya anak teknik sipil.
yang sekarang sudah sebesar ini. Jadi ini kalau gambar itu fungsinya sangat banyak sekali. Para desainer arsitektur, kemudian para mereka yang engineer itu tidak melupakan adanya namanya gambar. Bentuknya apa? Setiap proyek, setiap tugas dimulai dari sekarang misalnya itu tergambar. Filosofinya, karakteristiknya kalian harus tahu. Makanya saya kasih, nanti saya share slide. Semua kalian bisa buka. Oh, ukuran kertas ini seperti apa? Oh, notasi seperti ini apa? Ini kita belajar tadi sekarang ya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Dulu masih pakai meja gambar, pensil mekanik, kertas gambar, karet, jangka busuk. Ini sudah tidak terpakai lagi untuk di zaman sekarang. Loh, kok Bapak nerapin ini sekarang? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok gambar pakai pensil, harus pakai kertas gambar? Kan zamannya AutoCAD, Pak. Ada yang bisa jawab kan? Karena seorang engineer, seorang ahli, baik sipil arsitek, ketika improvisasi implementasi di lapangan bekerja, tidak semuanya dia bisa menggunakan perangkat. Tidak semuanya survei dunia teknik itu atau observasi harus di-scan. Jadi mata kuliah ini saya bagi dua, tetap secara manual ya, dan secara program. Itulah tujuan besar daripada mata kuliah saya. Memang menggambar teknik ini kelihatannya mudah. Cuman bagi kalian yang memang bukan dari jurusannya, artinya STM, jurusannya bangunan atau gambar bangunan atau bangunan air, yang pernah gambar pakai otot pakai program sulit. Cuma dua tujuan terakhir dari kompetensi mata kuliah saya. Jadi dengerin, kalian tidak bisa menggambar yang baik dan benar, artinya indah. Cuman kalian harus bisa baca gambar dengan baik dan betul. Syukur-syukur dua-dua ini bisa. Gimana caranya, Pak? Saya lagi menggalakkan kakak tingkat kalian pakai tutor. Kalau dulu nggak ada, walahan karena reguler tadi nggak sama dengan reguler sekarang. Mereka sudah bisa kerja, sudah banyak nyambang. Kalau yang dulu gini udah hebat, cuman dasarnya mereka lemah. Ini yang perlu saya ajar. Karena harus banyak kenal. Makanya di sini ketua angkatan siapa? Ketua kelas saja, Pak. Kamu, ya, kamu atur baik segi administrasi keuangan, segi teknis dalam pelaksanaan. Ajar mengajar, ya. Jadi jangan kaku. Kita masih muda. Ke depan ada yudisium, apa itu yudisium? Ada BEM, apa itu BEM? Ikut supaya cepat mendapatkan informasi yang dibilang kawan tadi. Bentuk komunikasi gambar, ya. Jadi kelemahan sampai detik hari ini para engineer, terutama yang memang basicnya bangunan bisa runtuh. Wah, kolom di sini dirubah di kolom di sini dihitung. Karena nggak bisa baca gambar. Oke lah, nggak bisa gambar yang bagus. Orang sipil harus bisa benar. Diyakinkan harus. Oh, kalau tampak depan seperti apa? Ini tampak 3 dimensi. Kalau depannya dari sini, samping kiri mana? Oh, sebelah sana. Dibalik, samping kanan ini. Karena melihatnya, kalau ini kita di rumah, ya tampak itu. Ini menjadi acuan. Bukan kita di luar melihat rumah seperti ini, di dalam. Ya. Berbicara tampak depan, ya di depan. Ya, tampak samping kanan berarti kalian lihat sebelah kiri. Tampak samping kiri di sini, kalian lihat sebelah itu belakang sama. Ya. Macam-macam garis dan penggunaan. Apa fungsi daripada garis ataupun notasi
ataupun ukuran ataupun skala pada gambar dunia teknik. Kalau kita ngegambar, taruhlah kalau bangunan, kalau jalan, pernah tahu ya? Dia notasinya begini gambar. Putus titik. Ada lagi ini. 2. Ini memiliki arti. Ini skeleton, ini penampang jalan. Ini bahunya, ya. Ini perkerasannya. Yang perkerasannya ini, ya. Ini perkerasannya. Kalau dipotong, bagus ya. Ini center line ini. Itu notasi. Berarti center line ini titik awal daripada gambar atau potongan suatu jalan. Kalau ini dilihat tampak mana nih? Atas, bawah, samping, kiri, kanan, apa ini? Bisa juga disebut dengan dena. Bisa juga disebut dalam tampak atas. Dan ini menjadi potongan. Kalau di tampak atas itu kemudian ada penampang, ini potongannya. Nanti ada strukturnya di sini. Perkerasan daripada jalan. Begitu juga kalau bangunan. Tampak depan. Ke garis ini, itulah notasinya. Jadi notasi itu mengisyaratkan daripada bentuk, daripada keterangan, daripada ukuran suatu gambar. Semua itu kita jadi gambar kerja. Untuk menjawab yang tukang disuruh bisa apa bang? Paham ya? Paham ya? Jadi ini notasi harus hafal kalian. Oh, kalau garis putus-putus titiknya 2 apa? Berarti ini penampang jalan dipotong. Berarti di sana ada lagi. Di sini ada lagi. Termasuk notasi ukuran nanti. Misalkan di sini notasi ukuran. Misalkan 2 meter. Di sini 6 meter. Di sini 2 meter. Harus seperti apa? Kalian mahasiswa harus cepat baca dan masuk tujuan ini. Nah, ini contoh-contoh cara menarik garis. Ini secara manual ya. Secara komputerisasi program CAD, AutoCAD ini sudah ada tools ya. Tools itu apa? Iya, tempatnya. Tinggal ambil, kan dia keluar. Ini contoh-contoh yang benar dengan yang benar. Nah, ini yang salah lihat ya di ujung ini. Ini kan dia putus kalau ini. Ya. Begitu juga, ini yang benar nih. Ini yang salah. Jadi ngegambar itu mempunyai filosofi, mempunyai karakter. Jadi kelihatan ketika kita di bidang gambar yang skala. Kita mau gambar rumah dengan adanya bidang gambar skala, perbandingan. Ini yang benar seperti ini potongan. Ini koreksi. Koreksi itu secara besarnya kamus bahasa Indonesia perkiraan, dugaan. Kalau digambar, oh bentuk jilbabnya seperti ini ya. Kalau di depan, kalau diproyeksikan, gitu ya, di 3 dimensi atau 2 dimensi, oh gambarnya seperti ini. Mantap. Inilah bentuknya. Kalau kalian lihat, yang D yang mana? Yang A yang mana? A. C ini ya. Betul nggak? Yang D ini. Itulah memproyeksikan, mencerminkan.
membuat itu pandangan itu bisa terlihat utuh. Istilah saya ini. Secara teori ini, secara dipraktek, ini salah satu proyeksi. Nanti kita belajar proyeksi itu dari beberapa titik yang disebut tadi, ya. Titik satu diproyeksikan menjadi titik tangkap satu aksen. Itu proyeksi. Jadi kalau gambar 2 dimensi dapat satu titik tangkap, proyeksinya seperti apa? 2 titik tangkap itu proyeksi apa? Nanti kita belajar. Ada di materi saya. Oh begini. Proyeksi juga ada beberapa kriteria. Baik terpusat, pusat itu begitu. Lihatnya di sini dia. Jadi siapa namanya? April ya. April ya. Jadi ngeliat April ini utuhnya dia buka mata jilbab. Ketika mau diproyeksikan titik saya berubah, yang kelihatan sebagian kupingnya tertutup dengan jilbab. Ya, saya kesana ngeliat April, matanya pasti nggak ada kelihatan, bener nggak? Yang kelihatan dengan jilbab. Itulah ilmu proyeksi pemilihan pandangan. Jadi menunjukkan syarat dan karakteristik terbanyak, memiliki pandangan maya paling sedikit, menunjukkan panjang dan tinggi benda. Lain-lain kalau saya naik kursi di sini nih, lihat di dia. Si April ini kelihatan apa? Matanya kelihatan nggak? Enggak. Ubun-ubunnya aja ya. Tolong dibaca, ini tolong. Ini kalau depannya saya bilang tadi, ini sebelah kiri, ini pandangan atas. Ini harus tahu dasar ini kalian. Ini dasar yang tidak bisa para mahasiswa-mahasiswi lupakan. Karena kalau tidak tahu ini, gimana membuat sampai dengan mendetailnya daripada gambar. Ingat fungsi gambar berkali-kali. Sebagai sarana komunikasi, menganalisis dari bentuk, sudut pandang. Cuman yang pasti di evolusi gambar itu bentuk baku, rancangan yang bisa terukur. Yang saya bilang tadi berskala 1 cm berarti 100 cm di bentuk yang kita gambar di bidang gambar harus bisa terwakil ke bentuk apa. Sehingga apa? Gambar ini yang kita desain, kita rancang bisa mewakili, berkomunikasi dengan apa? Dengan keinginan pemilik. Yang saya bilang tadi, kalau pemilik bangunan itu namanya owner istilah. Pernah dengar ya? Nggak susah owner. Yang saya bilang tadi, saya pernah merancang bangunan di UIN. Gak segampang itu merancang. Seorang perancang itu harus punya ilmu dan tenaga ahli yang memadai. Contohnya, kita punya orang arsitektur. Kalau kita nggak belajar dunia arsitektur, filosofi, kalau arsitektur itu, misalkan ya, yang saya dapat, karena kami tim bekerja, jumlah anak tangga harus 43. Itu filosofi. Kenapa filosofi 43? Waktu kunjungan ke Sulawesi dan kunjungan ke Padang, bentuk masjid 43 itu ada di ayat Al-Quran misalkan. Itu filosofi. Mereka yang belajar. Ke kita apa? Kita melaksanakan. Bisa nggak si arsitek ini? Banyak sekali. Arsitek, perancang, ibarat itu kalau pakaian itu perancang mobil. Desainer, mendesain kekecilan, ya, warnanya gendut sekali. Sama seperti mereka. Menariknya kita bisa melaksanakan yang inginnya arsitek rancang. Emang kita nggak bisa gambar. Nah ini kita bisa menggambar. Paham ya? Arsitek tidak belajar tentang kekuatan. Arsitek tidak belajar
tentang melaksanakan daripada rencana. Seorang arsitek itu, waduh, kalau arsitek itu bisa segala-galanya. Ibarat manusia bisa dari perempuan, bisa dari laki, bisa dari setengah-setengah. Bencis apa ya. Kalau arsitek jadi bencong aja. Jadi laki-laki aja deh. Itulah hebatnya kita belajar di kami. Jadi bersyukur. Masalah kekuatan kita ahlinya itu. Maka nanti ke depan semester lanjut dibagi. Ada yang ngambil tentang transportasi, mata kuliah kekhususan. Itu semester 5 kan. Makanya dibaca struktur mata kuliah kita yang kita harus tahu kalian. Nah, itulah hebatnya kita seorang sipil. Sipil bisa mengukur di lapangan menggunakan alat. Jadi seorang engineer nanti kalian selesai nanti, saya harapkan nggak bisa menggambar yang bagus, cuman bisa apa? Membaca gambar yang baik dan benar. Karena gambar itu akan dihitung, ya. Ada mata kuliah nanti, manajemen konstruksi. Itu hitung orang. Kalau nggak tahu baca gambar gini, oh ini pandangan atas pesawat, panjangnya sekian, lebar ini sekian, sayapnya sekian, tingginya sekian. Main di ilustrasi, bukan ilustrasi yang jauh, ilustrasi kita. Oh ini digambar tinggi sekian, itu terukur. Maka panjang dengan lebar jadi volume, ya kali tinggi. Itu terukur. Oh penampang slope itu seperti apa kalau bangun? Beton itu ukuran 40-40, isi dalamnya besi, ya. Nanti belajar tentang beton. Atas atap baja. Ini bentuk-bentuk memberi ukuran. Kalau dia diameter begini, set garis ke sana diameter berapa? Seperti itu. Jadi notasinya tulis. Misalkan ini kita gambar tempurung kelapa. Tulis tempurung kelapa, ukuran diameter 20 mm. 20 cm. Gitu. Ini, ya. Kan kalau melihat itu yang Bapak pakai tadi di depan, belakang, kiri, sama atas. Kalau Bapak dari atas itu harus tepat di atasnya atau dari belakang boleh itu dari sini atau Itulah guna oke internet. Makasih. Berlaku di dunia teknik semua gambar. Ya, ingat ya, semua gambar itu sipil harus dimulai dengan denah. Kunci. Denah itu bisa memproyeksikan bentuk segala macam. Baik dia denah, tata letak, ruangan, nanti di breakdown gambar-gambar menjadi ratusan dan ribuan gambar, tergantung nanti. Kalau gambar ini kan dikit, bentuknya hampir serupa. Ya. Kalau tampak depan, tampak belakang berbeda, oke dia. Kalau tampak samping kiri, tampak samping kanan sama ukurannya. Tulis aja tampak samping, kalau saya bilang kiri kanan. Itu mewakili kiri dan kanan. Ya. Bagus, pertanyaannya bagus. Mendasar cuma GP. Nah ini saya mau di kelas ini, ya. Ini karena perdana masih kaku, saya harapkan ke depan lebih semangat lagi. Jangan diem aja. Pengen tahu kalian, rasa ingin tahu. Ya. Nanti ketika ada tugas, nah itu yang jadi masalah. Pak, nanya Pak, tampak itu seperti apa? Waduh, kita saya nggak ngomong lagi. Kalau orang lagi hamil, waktu hamil muda sebulan, ditanya lagi yang di 9 bulan, nggak pas. Makanya nanya sekarang, apapun bentuk. Karena gambar ini sumber yang dibilang tadi untuk komunikasi kita. Kalau nggak ada gambar ini kita tidak bisa komunikasi, tidak bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi. Gedung, jalan, jembatan, drainase tergambar semua. Gedung,
Ini yang sekarang kita mau gambar. Terus jalan. Oke. Terus rumah, mall, rumah sakit, segala macam masuk ke jangan dipisah. Sumber daya air, banyak jurusan ada sumber daya air. Ada irigasi, cocok dermaga, bendungan, apa lagi? Hah? Perpipaan. Apalagi jalan juga terbagi juga. Apa aja? Ada jalan tol, ada jalan apa? Ada jalan ada Pak jalan bandara. Ada nggak? Ada. Mata kuliahnya pelabuhan terbang atau bandara, bandara udara. Memang ada jalannya Pak. Oh, ada. Memang di bandara itu nggak ada landasan. Nggak ada. Nggak ada taxiway-nya. Ada. Gedung, wah ini sebut tadi. Apa aja? Oh banyak, tulis sendiri. Dan semua gambar ini ketika mahasiswa-mahasiswi saya ngerti tentang gambar gedung, yang lain-lain itu bukan kecil, bukan kecil. Karena gambar gedung ini yang sulit. Contohnya, kalau kita bangun gedung, ini contohnya. Ini aja digambar. Ini digambar, ini digambar, sampai sini digambar, lantai digambar, dibuka dinding ini ada apa? Plesteran, ada acian, ya. Plafon dibuka, digedel, ada kerangka. Dibuat detail, DED, DED itu gambar detail apa? Engineering design. Gambar kerja, makanya ketahuan guna gambar itu. Kalau kita di proyek, buka detailnya tentang pemasangan lantai. Ini tergambar ukurannya segala macam. Tinggal tukang sini. Waduh, benar. Itu fungsi. DD. Gambar WC, kita potong, dibuat detailnya. Ini sekian senti, pasir sekian senti, adukan sekian senti, bla 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 bla. Ini kita baca. Itu berguna. Sehingga ketika dihitung nggak meleset. Kita bukan ahli dukun, kita hitungan pasti. Makanya nanti caranya sambil pasti suatu saat disuruh nih. Apakah calon mertua, orang tua, pasti sambil. Kamu kan kuliahnya di sipil. Pati ini mau ngerancang tower. Cuman karena gambar tekniknya dia ngerti, pasti dia bisa ngitung. Jangan dibalik. Sambil setiap tugas personal terstruktur ngetek kawan. Aja nggak ngerti. Bisa jawab apa api minta tolong power ngebangun. Bil, kira-kira di atas ini seperti apa? Nggak tahu. Kalau dia ngerti ke gambar minimal, dia pasti bisa ngitung. Ya. Apalagi di skala gambar. Tinggi 7 meter.
pakai kanal L ukuran 60 baca. Terinci kalau orang kita ini. Terinci. Berapa batang kebutuhan? Oh, sambungan lasnya pakai baut. Oh, nggak usah pakai baut. Kurang kuat. Zaman sekarang jelas aja. Itu nanti struktur baja yang ngitung kekuatan. Di bawah itu pakai pondasi kata Sabil. Tapi udah belum ada cara-cara tertua. Hebat. Ini pilih. Dalam kos dalam, karena tanah di sini rata-rata bagus. 60 cm aja nih. Cor. Bentuk telapak. Andasnya untuk itu pakai plat baja untuk kekuatan. Jadi ngerti. Tinggal hitung kebutuhan. Terakhir dia bingung, papi. Udahlah, Sabil. Papi udah tua. Itu urusan Sabil. Butuh berapa dananya? Sabil bisa jawab. Ini gambarnya, ini rapnya. Wah, dah. Kamu mantu 2 kali ini saya. Kita belajarnya dari awal seperti itu. Tujuannya. Gak bisa dibohongi. Sekarang belajar gambar, maka mata kuliah disusun. Awal belajar gambar. Menggambar itu awal. Nanti ada susun bangun gedung, filosofinya seperti apa, karakternya seperti apa. Ada bahan bangunan namanya. Mata kuliah. Oh, kalau batu itu karakternya seperti ini. Yang hitam itu, oh, yang ini agregat itu terus uji coba seperti apa. Kita ini kompleks. Belajarnya semuanya belajar. Sekarang ini. Nanti tergantung kawan-kawan gak kerasa. Pada semester 5, mulai penjurusan. Wih, Sabil kayaknya ahlinya di struktur. Ingat Pak. Value pertemuan pertama. Pandangan pertama. Suruh hitung seperti, wah, kata Sabil saya struktur. Dia harus beton. Baca, jangan khawatir. Wih Pak, hitungnya kalau dulu bapak saya bisa berlembar, sekarang pakai program. Yang penting karakteristik ini semua kawan-kawan di sini tahu. Oh, kalau menghitung lantai 3, pembebanannya ini. Pakai standar namanya, standar nasional SN. Masukkan. Kalau kita memasukkan itu, baca gambar ini lemah. Ya saya bilang tadi Sabil, selip. Jenis kolom K1 dimasukkan ke K2. K1 kolom yang besar, K2 kolom sedang kecil. Tulangannya juga berbeda. Apalagi ke bawah, itu harus ngerti. Ya. Ini karya awal daripada mahasiswa-mahasiswi yang sekarang di semester 5. Ini diukur, seluruhnya diukur semua, mendetail. Lahan daripada Sabil tentang pengembangannya. Ada gedung yang memang direnovasi, ada yang memang baru. Ini renovasi ya, varian. Ini kita coba nambah lab fakultas teknik. Tonton ya sebentar ya. Programnya Lumion. Ya, ini pengembangan yang dilakukan oleh bukan saya, mahasiswa-mahasiswi saya.
kakak tingkat kalian.